Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang hangat ini, matahari dari sebelah kiri saya, pagi-pagi hangat menyinari ya. Saya mau melanjutkan seri kesembuhan ilahi ya. Kali ini judulnya adalah doktrin tidak percaya kesembuhan ilahi itu tidak sesuai dengan Injil. Jadi doktrin tidak percaya kepada kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus itu tidak sesuai dengan Injil gitu. Ya, tapi doktrin seperti ini sebetulnya sudah punah, tetapi karena membahas tema ini saya harus mengangkat tema ini gitu, judul ini ya. Jadi doktrin-doktrin yang tidak percaya kepada kesembuhan dari Tuhan Yesus ya itu pernah ada, tapi sudah punah. Zaman sekarang tuh tidak mungkin ada ajaran seperti itu ya. Tuhan Yesus sudah tidak menyembuhkan lagi karena sudah ada buku Alkitab gitu ya. Ya, doktrin seperti itu sudah punah. Zaman sekarang tuh sudah tidak mungkin ada gitu. Tapi saya akan membahas kenapa itu tidak sesuai dengan Injil ya. Jadi fokus di Injil gitu. Ya, di sini motivasi saya untuk video kali ini adalah supaya jikalau jemaat umat Tuhan siapapun dia ya, jikalau dia sakit, supaya dia meminta kesembuhan secara pribadi kepada Tuhan ya, bukan mengandalkan satu mencari pendeta atau orang gitu ya. Pendeta, para pemimpin umat Tuhan itu ya biarkan saja mereka itu melayani orang-orang yang mungkin masih baru di dalam Tuhan atau belum kenal Tuhan gitu. Tetapi kalau kita sudah Kristen lama, kita ikut Tuhan lama, seharusnya kita sudah bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dalam arti spiritual, yaitu tidak terlalu mengandalkan kepada pemimpin rohani. Dia sakit, minta kepada pemimpin rohani satu, itu tidak usah kalau bisa, supaya mengurangi beban mereka. Yang kedua, ya sakit jangan mencari kesembuhan kepada setan, dukun, maksudnya kepada yang di luar Tuhan Yesus. Ya, tidak usah, tapi berdoa kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dikasih Tuhan Yesus Kristus ya. Doktrin tidak percaya kesembuhan dari Tuhan Yesus itu tidak sesuai dengan Injil. Ya, kita bahas dulu Injil. Injil itu ada dua arti. Yang pertama adalah arti secara umum, yang kedua arti secara khusus. Arti secara umum itu Injil itu adalah kabar baik, memberitakan Yesus, memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya, baik itu ada di Alkitab ataupun di luar Alkitab. Jadi jikalau itu memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, diselamatkan, tidak masuk neraka tetapi masuk surga dengan percaya Yesus Kristus, maka itu disebut Injil, walaupun itu ada di Alkitab atau tidak di Alkitab, walaupun itu adalah hukum Taurat, walaupun itu adalah kitab-kitab yang lain gitu. Itu secara umum ya, itu secara umum. Tapi secara khusus yang namanya Injil itu hanya 4 kitab yang bernama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu makna secara khusus gitu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna secara umum ya, Taurat itu juga bisa disebut Injil gitu ya, walaupun ya dia bukan Injil sebetulnya, tapi dia adalah Taurat, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ya. Tetapi jikalau itu memberitakan keselamatan, arahnya itu memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka itu disebut Injil gitu. Walaupun yang dibahas adalah Taurat atau sejarah
termasuk sejarah kitab. Ya, kitab sejarah itu Yosua, itu Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, ya Isra, Nehemia, Ester. Itu kitab sejarah. Tapi jikalau itu membicarakan, membahas tentang Yesus Kristus, jalan keselamatan, itu juga bisa disebut Injil, walaupun itu sebetulnya bukan kitab Injil. Termasuk surat Paulus itu bukan Injil namanya. Tetapi jikalau itu membicarakan tentang keselamatan, maka itu disebut adalah Injil. Nah, termasuk kitab Wahyu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang saya maksud di sini tidak sesuai dengan Injil itu adalah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu makna secara khusus. Tidak percaya kepada kesembuhan dari Yesus itu tidak sesuai dengan Injil. Injil yang dimaksud adalah makna secara khusus, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jikalau kita membahas Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setiap hari itu ada kesembuhan. Tuhan Yesus setiap hari mengadakan kesembuhan. Setiap hari itu, bahkan pada hari Sabat, Tuhan Yesus mengadakan kesembuhan. Orang sudah melarang-larang, jangan mengadakan kesembuhan pada hari libur, ya, yaitu hari Sabat. Karena Sabat itu tidak boleh bekerja, tradisi di sana. Tapi Tuhan Yesus tetap menyembuhkan, padahal sudah dilarang-larang. Setiap hari ada kesembuhan oleh Tuhan Yesus. Kesembuhan itu adalah salah satu dasar, ya, di dalam Injil, ajaran dasar di dalam Injil, ya. Jadi, jikalau orang banyak membaca kitab Injil, ya, maka berbicara tentang kesembuhan itu bukan sesuatu yang langka, aneh, unik gitu, atau sesuatu yang mustahil, tetapi itu adalah sehari-hari. Jikalau orang membaca kitab Injil, ya, dengan hati yang jujur, tulus, dan menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia akan menerima fakta bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu banyak kesembuhan. Oke, kita lanjutkan. Lalu kenapa gitu? Ya, ada di antara kita zaman dulu itu ada yang tidak percaya kepada kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu karena fokusnya di kitab lain, fokusnya di tempat yang lain gitu. Ya, pembacaannya. Padahal dia rajin membaca Alkitab. Bagaimana bisa tidak percaya kepada Injil gitu? Begini kisahnya. Jadi memang ada orang-orang itu yang membaca Alkitab tetapi tidak secara urut gitu. Nah, sepanjang yang saya tahu, orang baru itu pun juga kalau membaca Alkitab juga harus dimulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Tapi kalau orang yang lain memang ada dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, Injilnya ini pas dibaca itu dia lagi ngeblank gitu aja. Pas dari Kejadian dia semangat, Keluaran, Imamat, Bilangan, udah pusing. Nggak lama nggak baca lagi. Jam baca lagi ulang, semangat lagi Kejadian, Keluaran, Imamat, males lagi, udah sampai kitab Imamat. Nggak baca, nggak pernah ketemu kitab Injil gitu. Kenapa bisa begitu ya? Akibatnya dia juga nggak percaya kesembuhan dari Tuhan Yesus, dia nggak sampai membacanya di kitab Injil. Oke, kita bahas yang pertama. Pertama adalah karena fokus kepada kitab Roma. Ya, memang ada kelompok-kelompok orang zaman dulu itu terlalu fokus di kitab Roma. Setiap hari pembahasannya kitab Roma itu. Yang diuplek-uplek, yang diaduk-aduk itu setiap hari adalah istilah-istilah yang dipakai adalah iman, keselamatan oleh perbuatan. Iman, ya, keselamatan oleh iman, bukan perbuatan. Iman, perbuatan, keselamatan. Iman, perbuatan, keselamatan. Itu saja gitu. Lah memang di kitab Roma seperti itu. Iman, keselamatan, perbuatan, hukum Taurat begitu. Iman, keselamatan, perbuatan, hukum Taurat, itu aja kata-katanya.
dalam khotbahnya itu terus, yang dibaca itu terus. Yang dibaca adalah kitab Roma terus. Fokus di kitab Roma. Jadi pembacaannya setiap hari seperti itu. Ya wajar. Kalau saat itu kelompok begini jatuhnya dia tidak percaya kesembuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena di kitab Roma itu memang tidak ada kesembuhan dari Tuhan Yesus. Benar. Apa di kitab Roma ada kesembuhan dari Tuhan Yesus? Tidak ada pembahasan seperti itu. Yang ada memang seperti tadi, keselamatan, perbuatan, iman, hukum Taurat, keselamatan. Hanya seputar itu aja. Seputar itu gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan saja, kitab Roma itu adalah untuk orang Roma. Ya, itu orang Roma itu pewarisnya sekarang tuh Katolik Roma itu. Seharusnya biarkan saja orang Roma yang mentafsirkan kitab Roma gitu. Kenapa dari kitab yang lain, maksudnya dari negara-negara yang lain itu terlalu membahas kitab Roma? Kenapa? Biarkan saja orang Roma itu yang menafsirkannya, kita ikuti mereka tuh maksudnya apa gitu. Maksudnya kitab Roma itu apa? Karena itu untuk mereka yang lebih tahu. Jadi itu memang biarkan mereka saja gitu. Ngapain gitu? Orang dari negara-negara yang lain itu terlalu fokus. Ya sebetulnya Alkitab itu memang untuk semua, itu benar ya. Itu benar, tapi kalau mau jujur cara fokus, kitab Roma itu hanya untuk Paulus itu menuliskannya untuk orang Roma, Katolik Roma itu. Jangan terlalu fokus di sana. Tidak ada pembahasan Tuhan Yesus berkata beritakanlah kitab Roma. Yang ada beritakanlah Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan Injil itu maksudnya ini tadi makna umum, ini yang makna secara khusus ini. Semua kitab boleh diberitakan, boleh dibaca. Tapi kalau itu terlalu fokus menyita perhatian, ya akibatnya yang utama, yang Yesus Kristus, teladan kehidupan Yesus Kristus, tidak tahu gitu nanti jatuhnya, atau tahu tetapi tidak meyakini. Oke, yang pertama adalah terlalu fokus kepada kitab Roma. Ya, jadi nggak tahu kalau ada kesembuhan dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu setiap hari melakukan kesembuhan. Lalu yang kedua adalah fokus kepada kitab Taurat, yaitu kitab Taurat itu ya, bukan Matius tapi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya fokus, ya ada ya kelompok-kelompok tuh yang fokus bahkan sampai ibadahnya hari Sabtu tidak boleh makanan-makanan haram yang tertulis di kitab Imamat atau Ulangan begitu. Jadi sampai benar-benar mengikuti kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan sebetulnya kalau kitab Imamat itu betul-betul mau dilakukan sepenuhnya, ya harus ada bangun bait sucinya gitu. Harus setiap hari menyembelih domba, kambing, lembu begitu. Karena ibadah korban itulah yang menjadi titik sentral utama ya di dalam pengampunan dosa, tapi malah tidak dilakukan, ya percuma gitu. Terlalu fokus kepada kitab Taurat. Tidak ada. Tuhan Yesus berkata, aku memanggil engkau untuk memberitakan hukum Taurat, itu tidak ada. Bahkan Tuhan memanggil, beritakanlah Injil. Ya. Seperti beritakanlah Injil, kerajaan surga sudah dekat. Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dalam makna khusus. Nah, hukum Taurat juga boleh memberitakan ya. Tetapi jika itu memfokuskan kepada Yesus Kristus, itu disebut sebagai Injil. Tapi jika itu hukum Tauratnya saja yang diberitakan sampai Yesusnya itu dilupakan, ya tidak tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan kesembuhan. Memang ada di kitab Taurat itu Tuhan menyembuhkan seperti itu. Aku akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepada. Itu ada penyakit. Tuhan Yesus itu ada. Tetapi kalau di hukum Taurat itu lebih banyak pembunuhan, kematian, peperangan, dan lain sebagainya. Bukannya penyembuhan, ya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, sembuhkanlah ya orang sakit dan lain sebagainya itu dari kitab Injil. Ya, kalau orang baca kitab Injil, mencuci otaknya dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia akan percaya kepada kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tapi kalau yang dicuci otaknya itu kitab Roma, yang dicuci otaknya itu kitab Taurat, tidak akan ketemu di area itu ya.
Bapak Ibu saudara yang terkasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lanjut yang ketiga, fokus kepada kitab sejarah. Ya, kitab sejarah itu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, itu 1 Samuel, 2 Samuel, ya, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Ya, terus kalau yang setelah pembuangan ke Babel, Esra, Ester, Nehemia. Fokus kepada kitab raja-raja. Nah, fokus kepada kitab sejarah. Dia jatuhnya yang terkenal adalah Daud gitu. Raja Daud. Kalau jemaat itu kan sering dengarkan ada jemaat, kok saya bosan sekali dengar nama Daud ya. Ya, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang terlalu fokus di kitab raja-raja, kitab sejarah itu doa Daud sampai semua orang yang dengar bosan gitu. Mungkin ada ya. Kenyataannya memang ada fokus seperti itu zaman dulu ya, fokus di kitab sejarah ya. Daud itu tidak boleh dijadikan contoh di dalam kekristenan. Sangat tidak boleh, sangat berbahaya. Jika orang fokus kepada Daud, itu keliru besar. Fokusnya adalah kepada Yesus Kristus. Daud itu tidak boleh dijadikan contoh, Salomo tidak boleh dijadikan contoh. Oke, kalau orang menerimanya positif, tapi kalau orangnya itu menerimanya, Daud itu kan tidak dijadikan contoh dalam teladan karakternya. Yang pertama, nanti kalau jemaat terlalu ambisius kepada Daud, terus dia mikir poligami aja kayak Daud. Padahal di Perjanjian Baru dilarang. Ya, Daud poligami, saya ikut-ikutan. Salomo poligami, ikut-ikutan. Itu akan masuk di alam bawah sadarnya jikalau dia terlalu mengidolakan Daud dan Salomo. Tidak bisa ya, tidak boleh. Daud itu perampok, Daud itu pembunuh, Daud itu suka perang, Daud itu membunuh ratusan ribu manusia sampai dia tidak boleh membangun bait suci. Orang Kristen tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh ya. Wah, bikin kerusuhan, bikin keributan. Orang kalau dicuci otaknya dengan Daud, nanti sampai satu titik dia alam bawah sadarnya dia mengidolakan Daud dan melakukan apa yang Daud lakukan, dia akan jadi perampok, pembunuh ya, termasuk juga ya, saya tidak maulah mau bicara. Daud itu bukan contoh di dalam kekristenan. Jangan fokus di kitab sejarah gitu. Ya boleh, itu untuk memberitakan Yesus Kristus, Injil kepada keselamatan. Ya, tetapi jikalau fokus hanya di kitab itu, jatuhnya juga tidak percaya kepada kesembuhan. Ada gitu, tapi jarang begitu. Contohnya ya Daud juga disembuhkan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah fokus di kitab syair. Kitab syair itu adalah Ayub, Mazmur, Kidung Agung, Pengkhotbah itu. Jadi jangan dijadikan fokus kitab-kitab itu. Ya memang ada orang-orang yang fokus di kitab Mazmur karena dia seorang penyanyi, mungkin seperti itu, jadi lebih nancep di hati gitu. Tapi bukan ya, Kristen secara umum, saya bicara secara umum. Kalau pribadi oke lah, kalau pribadi tidak apa-apa. Tapi kalau secara umum bukan ya. Beritakan Injil, bukan beritakan kitab Mazmur. Beritakan Injil itu. Tuhan Yesus itu banyak diulang-ulang ya. Lalu kitab nabi besar, nabi kecil, ya nabi besar itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Ratapan, Daniel itu nabi besar. Lalu kitab nabi kecil, Hosea, Amos, Yunus gitu, dan semuanya gitu sampai Maleakhi ya. Fokus di kitab itu, terlalu fokus di kitab itu gitu ya, tapi jarang ya. Terus lalu ada yang lain fokus di kitab Paulus, itu juga nggak boleh gitu. Semua kitab boleh ya, asalkan memberitakan Yesus Kristus. Tapi kalau hanya itu yang difokuskan, bukan Yesus Kristusnya gitu, itu yang menyalahi gitu ya, yang menyalahi aturan. Tapi kalau pribadi oke lah, tapi kalau itu dijadikan pedoman umum itu bukan ya, bukan doktrin secara umum. Lalu kitab-kitab umum itu seperti Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, itu 1 Yohanes, 2 Yohanes, kitab Yudas begitu. Bukan fokus, tapi jarang ada yang orang fokus di seperti itu, Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas gitu ya. Lalu terlalu fokus di kitab Revelation, itu kitab Wahyu. Sedikit-sedikit pikirannya akhir zaman, bahkan sampai ngomong antikris menguasai dunia, itu tidak ya.
Yang menguasai dunia itu adalah gereja, itu ditulis sesuai nubuatan Daniel, itu batu besar dari arah gunung itu menghancurkan 10 jari kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat, yaitu Romawi. Roma itu, kerajaan Roma zaman dulu hancur oleh gereja, dan gereja kemudian menguasai dunia. Yang menguasai dunia bukan antikris tetapi umat Tuhan gitu, dengan kasih dan damai, dengan membawa kasih dan kedamaian. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang terlalu fokus? Oh, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Waktu zaman saya sekolah kitab teologi seperti itu, dosen itu selalu bilang kedatangan Tuhan itu bisa punya dua arti. Yang pertama adalah secara umum dan secara pribadi. Secara umum ya kita tidak tahu. Secara khusus itu, secara pribadi maksudnya orang itu mau dijemput Tuhan pulang ke surga gitu loh. Nah, Tuhan itu memberitakan secara umum, ya sudah, cuma di Alkitab begitu aja, ya sekilas, kalau sekali itu sudah. Tapi kalau ada orang setiap hari itu menerima, oh pengangkatan, oh ketemu Tuhan, Tuhan Yesus datang, saya curiga itu, takutnya Tuhan mau berbicara. Nomor satu, mungkin dia berbohong. Yang kedua, mungkin itu benar dari Tuhan. Nah, kalau itu benar dari Tuhan dan itu terus menerus, takutnya Tuhan mau panggil dia itu, takutnya itu dalam arti secara khusus gitu, pribadi gitu. Tuhan mau bawa dia mungkin pulang ke surga begitu. Kalau itu dalam arti secara terus menerus begitu ya, karena sampai betul-betul, kalau itu memang dari Tuhan ya, mungkin Tuhan memang mau panggil dia, Tuhan berbicara dengan cara-cara yang baik itu. Maksudnya Tuhan datang tuh seperti itu ya. Nah, jangan terlalu fokus di kitab Wahyu ya, tapi semua kitab itu boleh kita fokuskan, tetapi untuk kepada Injil, tetapi bukan menjadikan kitab-kitab yang lain itu hanya artinya itu aja begitu, kitab yang itu saja begitu, terus sampai itu dilebih-lebihkan melebihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ya, kembali judulnya adalah doktrin tidak percaya kesembuhan ilahi dari Yesus Kristus ya, itu tidak sesuai dengan Injil, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Banyak-banyak membaca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Kita bersihkan hati nurani kita ya, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup setiap hari menyembuhkan ya. Berdoa kepada Tuhan secara pribadi untuk kesembuhan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.